Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabiat Cendekia. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan umum Polri. Untuk teman-teman, untuk adik-adik mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi akademik Polri tahun 2026, simak baik-baik materi pengetahuan umum kali ini menyambung materi pengetahuan umum sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya kita sudah sampaikan garis besar materi dari PU itu sendiri. Materi PU silahkan disimak dan di-scroll untuk konten sebelumnya. Gitu teman-teman. Nah untuk kali ini kita akan membahas pengetahuan umum lebih spesifik mengenai sejarah. Oleh karena itu teman-teman supaya tidak ketinggalan silakan ikuti kita di media sosial kita tabiahancendekia.com. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar tanggapannya di kolom komentar di akun YouTube kita Tabihan Cendekia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas mengenai materi pengetahuan umum. Baik, kemarin di konten sebelumnya kita sudah membahas garis besar dari materi pengetahuan umum. Salah satu dari materi tersebut adalah sejarah, gitu teman-teman. Karena ini adalah fokus PU yang pertama, kita mulai dari pelajaran sejarah. Sejarah itu sendiri, teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu zaman prasejarah dan juga zaman sejarah. Apa perbedaan prasejarah dengan sejarah? Kalau disebut pra itu berarti sebelum, ya. Jadi prasejarah itu sama dengan praaksara. Kalau aksara itu tulisan, gitu ya. Jadi kalau disebut prasejarah atau praaksara itu di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Nah, lantas, bagaimana cara manusia bisa meneliti ada tidaknya zaman ini dari dua pendekatan, yaitu pendekatan geologi dan juga pendekatan arkeologi. Teori geologi dan teori arkeologi. Apa itu geologi dan arkeologi? Kalau teori geologi itu dia berdasarkan umur batuan atau usia batuan ya. Jadi dia para arkeolog meneliti umur atau usia batuan. Sementara menurut arkeologi itu berdasarkan peninggalan sejarah, benda-benda yang ditinggalkan pada zaman prasejarah ini. Gitu. Jadi ada geologi dan ada arkeologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai dari pembahasan mengenai geologi. Tadi geologi itu konsepnya adalah berdasarkan umur batuan. Nah, geologi itu sendiri teman-teman dibagi menjadi empat dia. Apa dia? Ada Arkezoikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada Neozoikum. Apa dia? Masing-masing nomor satu Arkezoikum adalah masa awal pembentukan bumi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Jadi di zaman Arkeozoikum ini bentuk bumi itu masih panas ya, sehingga tidak ada makhluk hidup di zaman itu dan ya bumi itu masih awal-awal pembentukannya. Kemudian setelah berangsur selesai zaman Arkeozoikum, kemudian digantikan lagi oleh zaman Paleozoikum, di mana masa awal kehidupan purba sekitar 600 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman Paleozoikum itu sudah mulai ada kehidupan, tetapi pada kehidupan itu ya semua makhluk baik hewan, baik flora maupun fauna itu berukuran besar, berukuran raksasa, gitu ya. Nah, kemudian berangsur selesai zaman itu digantikan oleh zaman Mesozoikum atau masa awal kehidupan tengah atau sering disebut dengan zaman dinosaurus sekitar 252 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman inilah diperkirakan dinosaurus itu hidup gitu ya, di zaman Mesozoikum. Nah, kemudian kepunahan dari dinosaurus itu menandai adanya awal kehidupan yang baru. Zaman itu disebut dengan Neozoikum. Neo artinya baru. Nah, maka Neozoikum itu ya masa atau awal kehidupan baru yang ditandai dengan adanya evolusi. Evolusi itu apa? Evolusi itu di mana makhluk hidup, hewan, flora, fauna ya, atau juga manusia itu berevolusi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Begitu. Jadi berdasarkan geologi ada empat. Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arkeologi atau peninggalan tadi ya. Kalau berdasarkan arkeologi atau peninggalan, ada satu teori yang dikembangkan oleh Thomson
bahwa di dunia secara keseluruhan dibagi menjadi 3 zaman. Ada zaman batu, ada zaman perunggu, dan ada zaman besi. Begitu ya. Nah, tetapi oleh arkeolog asal Indonesia bernama R. Sukmono mengidentifikasikan bahwa di Indonesia zaman itu hanya terdapat 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Ini yang akan kita bahas, zaman batu dan zaman logam. Kalau zaman batu di Indonesia itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, di mana pada zaman itu manusia menggunakan batu sebagai tempat berlindung dari pemangsa, dari hewan buas, bahkan dari sesama manusia pada waktu itu. Jadi seperti gua, batu-batu besar, disitulah mereka berlindung. Kemudian setelah berangsur, kemudian digantikan oleh zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Ya. Jadi batu dialih fungsikan tidak lagi sekedar untuk bertahan hidup, tetapi sudah dipakai untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Batu sudah mulai dibentuk seperti kapak gitu ya, seperti apa namanya tombak untuk mencari kebutuhan hidupnya, mencari buah-buahan, mencari hewan yang bisa dimakan. Itu digantikan oleh zaman Mesolitikum. Kemudian digantikan pula oleh zaman Neolitikum sesudah Mesolitikum. Di zaman Neolitikum disebut juga dengan zaman batu muda. Zaman batu muda di mana manusia sudah memakai batu itu di dalam aktivitas sehari-harinya. Seperti cobek ya, ulekan cabai, kemudian apalagi aktivitas sehari-hari lah. Batu itu digunakan membangun rumah gitu ya. Jadi batu itu sudah dimanfaatkan oleh manusia dalam aktivitas keseharian. Lalu Neolitikum itu digantikan oleh zaman yang baru bernama Megalitikum, teman-teman. Jadi Megalitikum itu kalau ada kata mega berarti itu besar ya. Jadi zaman batu besar. Beralih fungsi batu itu tadi tidak lagi dalam aktivitas keseharian manusia, tetapi zaman Megalitikum itu batu itu sudah dianggap memiliki roh, dianggap memiliki pengaruh terhadap manusia sehingga dia disembah atau dipuja atau disakralkan batu itu gitu ya. Jadi ada beberapa tempat ya di Indonesia yang mensakralkan batu itu sudah dimulai dari peradaban Megalitikum, teman. Jadi zaman batu itu dibagi menjadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Gitu ya. Kemudian zaman batu, kemudian manusia kan terus beradaptasi, terus berpikir menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, kemudian zaman batu digantikan pula oleh zaman logam, gitu ya. Sementara zaman logam ini sendiri menurut Sukmono itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada zaman tembaga, yang kedua ada zaman perunggu, yang ketiga ada zaman besi. Apa iya? Ya, dalam zaman tembaga itu manusia mulai mengenal tembaga dengan mendapatkan tembaga dari alam. Kemudian digantikan oleh zaman perunggu. Ya, pada masa-masa kerajaan semua aktivitas perabotan ya di rumah tangga di kerajaan itu sudah mulai menggunakan perunggu dan menggunakan besi. Pada akhirnya hingga hari ini itu masuk ke dalam zaman besi ya, karena aktivitas sehari-hari manusia tidak terlepas dari besi gitu. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari pasti ada besi gitu ya untuk menopang kehidupan kita, kira-kira gitu. Nah, lalu ini adalah teori Sukmono yang bisa ditemukan di Indonesia, zaman batu dan zaman logam. Teman-teman perhatikan ya. Itu tadi kita sudah bahas mengenai teori dari geologi ya, yang pertama, dan juga arkeologi yang kedua. Itu mengenai prasejarah. Jadi para arkeolog, para sejarawan, para peneliti itu meneliti zaman prasejarah menggunakan 2 pendekatan, yaitu geologi dan arkeologi. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada tulisan atau praaksara tadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ingatkan nanti akan kita sediakan di deskripsi link tryout atau teman-teman boleh simulasikan menjawab materi ini khusus sejarah untuk pengetahuan umum Polri. Silakan disimak baik-baik dan tetap diikuti ya. Begitu teman-teman. Oke, tadi kita membahas zaman prasejarah atau praaksara. Selanjutnya kita akan membahas zaman sejarah. Tadi kita bagi sejarah menjadi 2, prasejarah dan zaman sejarah. Nah, untuk zaman sejarah itu disebut juga dengan aksara, zaman aksara.
zaman sejarah atau aksara di mana manusia sudah mengenal tulisan. Kebalikan dari pra-aksara tentunya. Jadi di zaman sejarah manusia sudah mulai mengenal tulisan. Nah, di Indonesia sendiri manusia mulai mengenal atau orang mulai manusia atau masyarakat mulai mengenal tulisan itu ketika masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Nusantara. Nusantara adalah sebutan Indonesia pada waktu itu, gitu ya. Sebelum kemudian berubah menjadi Hindia Belanda, kemudian berubah menjadi Indonesia. Nah, Hindu-Buddha masuk ke Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi. Ajaran Hindu-Buddha inilah yang menjadi titik awal dari peradaban aksara di Nusantara. Dari situ nanti kemudian berkembang dia menjadi aksara-aksara kesukuan. Ada aksara Batak, ada aksara Jawa, ada aksara Sunda, dan aksara-aksara lainnya. Jadi manusia mulai mengenal adanya tulisan. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara menjadi titik awal adanya aksara atau manusia Indonesia mulai mengenal tulisan. Itu menggunakan 6 teori, teman-teman. Bagaimana sejarah awal dari masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara? Teori yang pertama itu ada namanya teori Brahmana. Teori yang kedua ada teori Ksatria. Teori yang ketiga ada teori Waisya. Teori yang kelima ada teori Sudra. Dan yang keenam ada teori arus balik. Ini semacam pembagian kasta ya. Kalau di India kan ada pembagian kasta yang kemudian diadopsilah pembagian kasta itu menjadi sebuah teori dalam rangka merumuskan bagaimana cerita masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, kalau teori Brahmana menyebutkan bahwa para pemuka agama dari India maupun Tiongkok memang sengaja datang untuk menyebarkan agama ke Nusantara. Ada teori Ksatria, teori yang kedua. Menurut teori Ksatria itu para prajurit dari India maupun Tiongkok yang kalah perang atau tanpa sengaja begitu menyebar ke Nusantara sehingga membawa ajaran Buddha. Nah, kemudian ada teori yang ketiga, teman-teman. Teori yang ketiga itu adalah teori Waisya, yaitu para pedagang. Para pedagang dari India maupun Tiongkok sengaja berdagang dan sekaligus membawa ajaran agama di Nusantara. Teori yang keempat ada teori Sudra. Menurut teori Sudra, para pekerja lah yang membawa ajaran Hindu dan Nusantara. Para pekerja itu ada para pekerja migran, ya, para buruh begitu. Nah, tetapi ada yang unik pada teori yang keenam. Teori yang keenam menyebutkan adalah teori arus balik. Kalau 5 teori di atas tersebut kan, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, itu kan mereka atau orang-orang dari India Tiongkok yang datang ke Nusantara menyebarkan agama. Tetapi menurut teori arus balik, kebalikan dari 5 teori sebelumnya. Di mana teori arus balik, bahwa orang Indonesia, masyarakat Nusantara lah yang pergi ke India maupun ke Tiongkok begitu untuk belajar. Kemudian selepas belajar mereka kembali ke Nusantara lalu kemudian membawa aksara ke Nusantara. Gitu ya. Ada 2 aksara yang cukup terkenal pada masa itu yang kemudian digunakan sebagai bahan penelitian para sejarawan. Ada aksara Pallawa dan ada aksara Gupta. Gitu ya. Apa itu aksara Pallawa dan aksara Gupta? Aksara Pallawa dan aksara Gupta ini menjadi awal dari peradaban Hindu-Buddha Nusantara. Ada peninggalan yang bisa diteliti di Prasasti Tugu, ada di Prasasti Talang Tuo, dan ada di Prasasti Kedukan Bukit. Itu ada jenis-jenis aksara Pallawa dan aksara Gupta di sana yang kemudian memperkuat dari teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi agama pertama yang datang ke Nusantara itu mulai tumbuh di Indonesia melalui ajaran Hindu-Buddha. Sebelumnya masyarakat Nusantara itu mengenal adanya ajaran animisme, dinamisme, dan tetomisme. Ya, kepercayaan kepada roh, kepercayaan kepada benda, dan kepercayaan kepada hewan atau tumbuhan, gitu ya. Jadi masuklah ajaran Buddha menyembah dewa-dewi, gitu. Nah, itu dia mengenai sejarah awal dari masuknya aksara ke Nusantara, teman-teman. Nah, bukti-bukti dari peninggalan kerajaan Hindu-Buddha itu dengan ditemukannya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang memperkuat bahwa Hindu-Buddha lah agama pertama yang menyebar di Indonesia. Nah, ada 3 yang saya berikan contoh di sini ya. Ada kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai menjadi kerajaan tertua di Nusantara. Kira-kira berdiri pada abad ke-6 Masehi, gitu ya.
Nah, kerajaan Martapura ini terletak di Kutai ya, di Kutai. eh, Awal dibentuk oleh Maharaja Kudungga. Maharaja Kudungga menjadi raja penggagas, raja pembentuk dari kerajaan Kutai. Kemudian Raja Kudungga digantikan oleh anaknya yang naik tahta bernama Asnawarman. Asnawarman ini kemudian digantikan lagi oleh anaknya bernama Mulawarman. Puncak kerajaan dari kerajaan Kutai ada pada tampuk kekuasaan Mulawarman. Jadi kalau teman-teman harus ingat bahwa kerajaan Kutai itu jaya atau besar ada pada tampuk kekuasaan Mulawarman. Prasasti yang ditinggalkan, yang bisa diteliti masih ditinggalkan oleh kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa menjadi satu-satunya peninggalan kerajaan Kutai yang bertuliskan huruf Pallawa, teman-teman. Dari Kutai kita beranjak ke Sumatera. Di Sumatera ada kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang kira-kira berdiri pada abad 7 Masehi. Kerajaan Melayu itu persebarannya ada di sekitaran Jambi dan sekitarnya. Jambi dan Riau, gitu ya. Sementara kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, jadi awalnya kerajaan Sriwijaya dan Melayu ini adalah kerajaan yang berdampingan. Tetapi kerajaan Sriwijaya dengan kekuatan bala tentaranya menginvasi kerajaan Melayu, ya, sehingga kerajaan Melayu kalah dan kemudian jatuh ke tangan kerajaan Sriwijaya. Nah, di tangan kerajaan Sriwijaya inilah kerajaan Melayu itu meluas hingga sampai ke daratan Malaya, Malaysia sekarang, sampai dia ke Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Itu satu rumpun Melayu. Nah, jadi makanya kerajaan Sriwijaya itu menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Cerita awalnya adalah begitu ya. Jadi dia memperlebar kekuasaannya di Selat Malaya, ya, di daratan Malaya. Ada banyak peninggalan yang bisa diteliti mengenai peninggalan dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Di antaranya ada prasasti Kedukaan Bukit, ada prasasti Talang Tuo, ada prasasti Kota Kapur, ada prasasti Telaga Batu, ada prasasti Karangberahi, dan ada dua candi, Candi Muara Jambi di Jambi dan Candi Muara Takus. Itu peninggalan dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Kita ke Jawa. Di Jawa ada kerajaan Tarumanegara yang berdiri sekitar 358 Masehi. Jadi kerajaan Tarumanegara ini terletak di Jawa Barat, ya kan? Yang kemudian bercoren duda, ada meninggalkan Prasasti Ciratun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Jantan, Prasasti dan Prasasti Muncul. Itu prasasti-prasasti dari peninggalan tiga kerajaan bercoren duda ini. Jadi teman-teman boleh screenshot, boleh catat kembali supaya teman-teman bisa ingat candi apa saja dan peninggalan dari kerajaan apa saja. Itu teman-teman. Jadi materi PU itu seperti yang ada diulas di konten sebelumnya itu cukup luas dan kompleks, oleh karenanya satu persatu harus dipahami teman-teman. Termasuk diantaranya materi sejarah. Oleh karena itu teman-teman supaya tidak ketinggalan, silahkan ikuti kita di media sosial kita di tabiahancendekia.co dan jangan lupa subscribe akun YouTube kita di Tabiahan Cendekia. Teman-teman boleh bagikan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk Akademi Polri tahun 2006. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan kita akan disediakan di deskripsi. Itu teman-teman. Itu dulu untuk materi pengetahuan umum yang pertama ini. Jangan sampai ketinggalan, tetap pantau media sosial kita. Dan semoga teman-teman tetap sehat dan penuh semangat untuk mempersiapkan diri. Itu dulu teman-teman, salam cendekia dan sampai